Halo kawanku semuanya, jumpa lagi dengan Jarud Wijaya Kusuma yang mana selalu muncul memberi informasi tentang kesehatan dan memberi solusi tentang gangguan kesehatan. Seperti biasa Anda melihat kemunculan orang ini selalu memberi kabar gembira ya. Nah, salam sehat, salam bugar selalu dari Jarud Wijaya Kusuma. Semoga urusan Anda dilancarkan oleh Tuhan. Kesempatan ini Carut akan membeberkan atau akan menjelaskan tentang penyakit yang mengganggu kesehatan, terutama kesehatan organ dalam yang penting dari tubuh, yaitu organ dalam yang berfungsi membuang limbah-limbah kotoran-kotoran tubuh. Organ dalam apa itu? Itu adalah organ dalam ginjal. Nah, penyakitnya biasanya kita sering mendengar yaitu batu ginjal. Batu ginjal ya. Di sini akan saya jelaskan apa itu batu ginjal. Penyakit batu ginjal adalah penyakit yang sangat memprihatinkan atau sangat mengerikan. Kenapa? Adanya benda keras di dalam ginjal. Dari mana benda keras itu? Siapa yang menaruhnya? Yang jelas Anda sendiri yang menaruhnya. Prosesnya lama Anda menaruh, sedikit demi sedikit, yaitu melalui asupan-asupan makanan dan minuman dan pola tingkah yang kurang karu-karuan, tidak menjaga kesehatan, maka batu ginjal akan terbentuk. Batu ginjal itu terbentuk atau batu ginjal itu adalah benda keras yang terbentuk dari bahan kimia dalam urin. Bahan kimia apa saja? Bisa jadi dari kalsium, bisa dari oksalat, asam urat, sistin, santin, dan fosfat menurut info kesehatan yang saya dapat ya. Seperti itu. Nah, bahan kimia itu ada di dalam tubuh, tentunya di dalam urin, dan itu dapat membentuk asam urat bila ginjalnya tidak sehat atau sistem tubuhnya, sistem sirkulasi darahnya atau sistem sarafnya terganggu. Akan mempengaruhi sistem kinerja organ-organ dalam itu sendiri. Baiklah, saya akan jelaskan tentang gejala atau tanda-tandanya. Ya, bagi yang masih ringan mungkin akan terasa seperti nyeri punggung bawah. Di atasnya tulang lumbal, yaitu tulang torak bagian terakhir. Kurang lebihnya sebelah 12 dari 10 sebelah 12, yaitu terganggu karena itu berhubungan langsung dengan organ ginjal. Nah, untuk itu gejala-gejala ini akan mengakibatkan sering nyeri punggung bagian bawah. Punggung ya, bukan pinggang. Punggung bagian bawah. Punggung pinggang berbeda. Jadi itulah gejalanya. Dan yang kedua, bau urinnya tidak sedap atau menyengat atau kayak bau apa ya? Kayak bau air yang atau sesuatu yang sudah basi ya, gitu ya. Nah, itu tanda-tandanya ginjal Anda kurang sehat. Mungkin sudah ada kristal-kristal atau limbah-limbah yang tidak terbuang di dalam ginjal dan menggumpal di dalam. Nah, takutnya kalau selama-kelamaan tidak terbuang akan menjadi batu ginjal. Kalau tanda-tanda yang sudah serius biasanya ditandai dengan buang air kecil keluar darah atau susah buang air kecil dan terasa sakit banget. Nah, dan tubuh merasa demam dan merasakan dingin menggigil, dan bahkan sampai mual muntah, wajah pucat pasi, dan kinerja anggota tubuh sudah tidak normal, akhirnya menjadi lunglai, lemes, dan males, seperti itu ya, dan merasakan nyeri dan sakit banget, menyiksa. Nah, itu hati-hati, itu yang tanda-tanda yang sudah berat. Dan akan saya sebutkan macam-macamnya batu ginjal sekarang ya. Menurut informasinya batu ginjal itu ada 4 kalau nggak salah. 1, batu ginjal struvit. Struvit ini batu ginjal yang disebabkan oleh infeksi saluran urin, saluran kencing mungkin ya. Saluran urin itu terinfeksi menurut informasinya, mungkin dari bakteri atau apapun virus. Akhirnya mengakibatkan kerusakan di dalam sistem urinnya dan membentuk zat-zat kimia menggumpal dan menjadikan batu ginjal struvit. Dan bentuknya ini seperti rimpang lengkuas bila sudah besar, bercabang-cabang kayak rimpang kunyit, kayak rimpang lengkuas gitu ya, kayak rimpang apalah yang di bawah tanah itu, yang jamu empon-empon katanya, itu mirip sekali seperti itu, dan itu melukai ginjal dan itu parah sakitnya.
Itu kalau sudah besar biasanya dibutuhkan tindakan operasi gitu ya. Yang berikutnya adalah batu ginjal sistin. Batu ginjal sistin ini dengan struvit tadi tidak umum sebenarnya, itu jarang. Jadi struvit, batu ginjal struvit dan sistin ini jarang, tapi ada juga. Ini tidak umum. Dan batu ginjal sistin ini biasanya turun temurun turun temurun dari ada turunan begitu katanya. Menurut infonya seperti itu. Dan batu ginjal sistin ini disebabkan oleh bocornya zat sistin, kandungan zat sistin yang bocor ke area urin. Seperti itu informasinya ya. Sehingga lama-kelamaan sering bocor, tidak terbuang, menggumpal, akhirnya membentuk batu bergabung dengan elemen-elemen kimia yang lain di dalam urin. Seperti itu. Ini adalah jenis batu ginjal yang kedua. Yang ketiga adalah batu ginjal kalsium oksalat, di mana kalsium oksalat ini terbentuk dari zat kalsium bergabung dengan zat oksalat di dalam urin. Sehingga lama-kelamaan akan mengkristal. Setelah mengkristal, menggumpal lebih gede lagi dan akan menjadi batu ginjal kalsium oksalat. Kalau yang batu ginjal sistin tadi bentuknya seperti kacang kemiri kecil, yang sistin. Yang batu kalsium oksalat ini justru kecil-kecil kayak kacang hijau, tapi bentuk warnanya coklat. Warnanya coklat kecil-kecil dan banyak. Nah, itu terbentuk dari kalsium yang bergabung dengan oksalat, menurut informasinya seperti itu. Maka akan terbentuk batu ginjal yang banyak seperti kacang hijau dia. Dan biasanya kalau orang itu buang air kecil lancar, dia ngikut kecil-kecil tapi ya. Kalau sudah membesar mungkin agak susah dan akan berakibat nyeri dan sakit terhadap si penderita. Untuk yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu batu ginjal asam urat. Waduh, asam urat juga bisa jadi yang menderita asam urat tinggi, hati-hati ya. Batu ginjal asam urat yang mana terbentuk dari tingginya kandungan purin di dalam tubuh, di dalam darah, atau yang memicu atau dapat membentuk zat monosodium urat yang akan bisa menjadi kristal, akhirnya menjadi membatu. Jadilah batu ginjal asam urat. Menurut informasinya seperti itu. Tentunya orang ini pasti suka makan makanan yang mengandung purin tinggi seperti daging merah, sayur hijau, makanan laut seperti kerang-kerangan, dan jeroan-jeroan hewan, baik hewan mamalia atau hewan unggas. Yang penting jeroan, yang itu akan menjadi purin tinggi dan menjadi monosodium urat tadi, dan membentuklah sebuah kristal dan menggumpal menjadi batu ginjal. Bagi Anda yang sudah seperti ini penderitaannya, ini bahaya, segera lakukan tindakan. Kalau masih belum terlambat, silakan pencegahan. Kalau sudah agak berat, silakan pengobatan. Itu penyebabnya sekarang ya. Kalau tadi adalah macam-macamnya, sekarang penyebabnya kalau dari analisis carut, karena saraf bidangnya di terapi saraf, pasti ada sistem saraf yang menuju ginjal kurang sehat. Menuju ginjal, saluran kencing sampai kandung kemih itu kurang sehat sarafnya. Tentunya berhubungan dengan tulang belakangnya. Pastinya tulang torak bagian terakhir antara 10, 11 sampai 12, dan juga beberapa tulang lumbalnya itu bermasalah sehingga menjepit sarafnya. Saraf terjepit, maka sistem peredaran darah ke organ-organ ginjal dan kandung kemih serta saluran ureter atau saluran urin tadi bermasalah dan tidak sehat, sehingga kalau ada limbah tubuh, kotoran-kotoran tubuh, mereka tidak bisa membuangnya secara total. Jadi hanya bisa membuang sedikit demi sedikit, sehingga banyak penggumpalan di dalam. Maka memicu terjadinya gumpalan-gumpalan, kristal-kristal atau gumpalan-gumpalan dari zat kimia yang saya sebutkan tadi menjadi batu ginjal. Seperti itulah. Ini analisis carut karena di bidang saraf. Dan menurut yang lain, informasi yang lain yaitu kurangnya minum mineral, itu pasti kayaknya.
kurang minum, banyak duduk, terlalu lama-lama, dan terlalu banyak minum minuman yang ekstrim, minuman-minuman yang mengandung sodium, kalium, kalsium yang terlalu tinggi dan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan kurangnya makan buah yang mengandung mungkin mengandung mineral ya, yang dapat menetralisir kristal-kristal atau zat-zat kimia yang kurang baik di dalam, atau yang zat-zat kimia yang terlalu berlebihan di dalam ginjal. Dan mungkin terlalu banyak makan makanan yang mengandung purin, mengandung zat kimia monosodium urat yang dapat menyebabkan batu ginjal atau gumpalan-gumpalan, seperti sering makan jeroan, sering makan tadi yang saya sebutkan tadi, daging merah, sayur-sayur yang banyak mengandung purin dan banyak mengandung kolesterol juga. Nah, itu hati-hati. Bagi Anda yang sudah terkena gejala batu ginjal, tindakannya atau solusinya adalah satu, kalau diterapi sarafnya. Di terapi sarafnya, ada sebagian pasien yang saya terapi mungkin masih gejala, setelah diterapi itu keluar kecil-kecil kayak batu, kayak kacang hijau lah, intinya kayak gitu. Ada yang mengeluarkan darah, ada yang enggak. Nah, itu ada yang keruh, setelah diterapi keruh sekali warna kencingnya seperti teh pekat gitu ya. Dan ini adalah solusi yang pertama. Bisa Anda juga langsung ke pihak medis atau melakukan ronsen atau CT scan pokoknya dilihat itu ketentuan, itu seberapa besarnya batunya. Kalau sudah membesar sekali itu butuh tindakan operasi biasanya di pihak medis sana ya. Nah, jadi tergantung Anda sudah jaga pola hidup Anda dengan menjaga pola pikir, pola makan, dan pola tingkah yang kurang baik itu disesuaikan atau diatur sebaik mungkin supaya Anda tidak terkena penyakit yang dinamakan penyakit batu ginjal ini. Inilah informasi atau ulasan tentang penyakit batu ginjal yang mana jangan dianggap enteng. Dan saya sudah menjelaskan semuanya dan memberi solusinya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Bila ini berguna, silakan share pada teman saudara dan orang lain yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di season berikutnya.